Halo, selamat berjumpa kembali dengan konten Sandi Sularso Law Channel. Ya. Kali ini dalam konten saya akan memuat masalah hukum, yaitu hukum tata usaha negara yang pada akhir-akhir ini secara politis ini dimunculkan ke pengadilan, di mana ada penggugat dan tergugat di dalam pengadilan tata usaha negara. Apa yang dapat diajukan di pengadilan tata usaha negara? Ya. Adapun yang dapat diajukan di pengadilan tata usaha negara adalah gugatan tata usaha negara. Ya. Ini diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ya. Mendefinisikan gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan. Ya. Subjek hukum yang dapat menggugat ke pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Ya, jadi tempat pencari keadilan oleh rakyat, ya, terhadap sengketa tata usaha negara. Jadi yang digugat itu ada sengketa antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat merasa dirugikan akibat keputusan tun, ya, yang dikeluarkan oleh pejabat, baik itu pejabat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat langsung, ya dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, ya, yang bersifat real, individual dan final, ya. Selanjutnya, pengadilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, ya, saya sampaikan tadi, tempat pencari keadilan oleh rakyat, ya, terhadap sengketa tata usaha negara. Jadi untuk menggugat harus ada sengketa lebih dulu. Jadi antara penggugat dan tergugat ini sudah ada masalah hukum, ya, sengketa, di mana pihak yang satu merasa dirugikan, akhirnya menggugat, ya, akibat dari keputusan tun. Jadi misalnya saya contohkan, kalau permohonan mengajukan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, setelah mengajukan permohonan, lalu BPN sesuai dengan persyaratan akan mengecek dan recek dari persyaratan permohonan itu. Kemudian dikeluarkanlah suatu keputusan tun, yaitu yang berwujud sertifikat tanah, ya, luasnya berapa, ya, lebarnya berapa, panjangnya berapa, dikuasai sejak kapan, oleh siapa,
letaknya di mana. Ini jelas dalam sertifikat disebutkan ya, asal tanahnya itu tanah apa. Nah, ini keputusan mengeluarkan sertifikat ini, kalau ini sudah dikeluarkan, kemudian ada pihak lain yang merasa dirugikan, maka bisa menuntut gugatan ke pengadilan tun akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara itu. Ya, merasa dirugikan, mungkin saja tanah ukurannya melonjak, ya, ukuran tanahnya ini masuk ke wilayah tanah orang lain misalnya, atau yang menguasai tanah di situ sejak 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya ini bukan yang tercantum dalam sertifikat itu, tapi sertifikat itu orangnya adalah seharusnya penggugat, jadi penggugat dirugikan. Jadi yang digugat di sini bukan permohonannya, adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh BPN. Ya. Kemudian ini bisa untuk contoh yang lain, permohonan itu tidak bisa digugat. Itu hak daripada warga negara. Tapi kalau keputusan tun ini bisa digugat ke pengadilan tata usaha negara dengan persyaratan-persyaratan tertentu, bisa mengajukan gugatan akibat dikeluarkan keputusan tun yang merugikan itu. Ya, ini bisa. Kalau persyaratan permohonan nggak bisa, tapi keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, nomor, tanggal, tahun, siapa pejabat yang mengeluarkan, di situ jelas misalnya dalam sertifikat tadi yang digugat itu sertifikat nomor sekian-sekian, ya, keputusan pengeluaran sertifikat yang dikeluarkan tanggal sekian-sekian, bulan sekian, tahun sekian oleh BPN mana, titik-titik. Nah, ini yang digugat, bukan yang digugat itu personil pemohon, bukan, tapi yang digugat itu adalah pejabatnya yang digugat. Tetapi secara subjeknya itu adalah pemohon, namun yang digugat itu adalah keputusannya, gitu. Yang digugat itu keputusannya. Subjeknya yang digugat itu orang, ya. Kalau penggugatnya bisa orang atau badan hukum perdata, ya, itu penggugatnya bisa, ya, karena diakibatkan oleh suatu keputusan tun yang merugikan penggugat itu orang atau badan hukum, ya. Dan itu biasanya sudah diadakan musyawarah mufakat antara penggugat dan tergugat, sudah disampaikan lebih dulu dengan lembaga yang akan digugat itu, ya. Selanjutnya ini adalah yang dilakukan oleh pengadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara, kemudian bisa di atasnya banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Kalau misalnya yang kalah merasa tidak puas, bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, ini tingkatan gugatan pengadilan tata usaha negara. Jadi untuk mengajukan permohonan, ya, jadi permohonan, gugatan ini permohonan, bukan hak nih, permohonan
Jadi kalau permohonannya itu tidak lengkap, salah ya bisa aja kemungkinan tidak bisa diterima alias ditolak gugatan itu. Jadi untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tata usaha negara harus ada sengketa lebih dahulu, yaitu sengketa subjek penggugat, ya orang atau badan hukum, ya sudah ada sengketa lebih dulu, sudah diajukan, sudah diajukan musyawarah, sudah bagaimana diadakan win-win solution misalnya. Nah ini udah ada awal-awalnya itu. Tapi kalau itu tidak bisa diselesaikan, enggak, ya namanya kalau itu tidak ada sengketa, ya enggak bisa, ya enggak bisa sengketa tata usaha negara, yaitu keputusan tun dan perbuatan pemerintah yang merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Ya. Perbuatan pemerintah baik dalam sengketa tata usaha negara, ya, keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah, ya, bahkan oleh pejabat tun, ya. Ini yang bisa digugat, ya, keputusannya. Kalau personilnya yang digugat itu kan betul pemohon, tetapi yang digugat itu keputusan tata usaha negara. Selanjutnya, keputusan tun yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara real, individual, dan final. Real artinya benar-benar gugatan itu nyata ada. Individual artinya gugatan itu dilakukan secara individu, ya, individual dan final, di mana keputusan tun itu final. Jadi tidak ada dikeluarkan misalnya tanggal 10. Jadi tidak ada besok tanggal 11-12 itu ada pengesahan pejabat yang lebih tinggi. Jadi belum final kalau masih membutuhkan tanda tangan pejabat yang lebih tinggi. Jadi final, ya. Kalau individual artinya di sini keputusan tun itu diberikan secara individu, ya, kepada siapa? Misalnya pemohonnya siapa? Ya diberikan kepada itu, ya. Jadi tidak diberikan kepada umum, ya enggak. Jadi pada pemohon. Selanjutnya, penggugat tadi saya katakan di atas adalah orang, ya, atau badan hukum perdata dengan orang atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan tun, ya. Sebagai akibat dikeluarkan keputusan tun itu, penggugat merasa dirugikan, ya. Karena rugi keluarkan keputusan itu, bisa mengajukan gugatan individu, ya. Bukan kepentingan umum, ya. Individu, ya. Individu, ya, yang merasa dirugikan ini, ya. Kalau kerugiannya itu bersifat umum, ini berarti apakah keputusan itu
bertentangan dengan hukum, di sini hukum konstitusi. Ya. Lah untuk sifatnya kalau dasar itu adalah hak daripada Mahkamah Konstitusi. Sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara. Ya. Penggugat merasa dirugikan akibat dikeluarkan keputusan tun tersebut. Jadi yang digugat itu keputusan tata usaha negara nomor tanggal, bulan, tahun, dan oleh badan hukum mana yang mengeluarkan. Itu yang digugat. Bukan yang digugat ini permohonannya, tapi keputusannya yang digugat kalau tata usaha negara. Selanjutnya, bukan syarat pendaftaran. Yang digugat bukan syarat pendaftarannya, tapi akibat permohonan dari perorangan yang mengajukan, yang ada syarat-syaratnya itu, ini yang digugat bukan permohonan syaratnya, perorangannya enggak. Yang digugat itu keputusan. Isinya apa keputusan tata usaha negara itu? Lah isinya apa? Isinya misalnya saya kasih contoh tadi, kalau sertifikat ya isinya tentang keputusan pengeluaran sertifikat untuk subjek siapa, ya, terhadap tanah yang terletak di mana, luasnya, ya, berapa, ya, samping kiri kanan utara selatan, siapa yang berbatasan. Di dalam sertifikat itu, dalam surat ukur dijelaskan. Kalau misalnya saja pada akhir-akhir ini saya mengamati, gugatan itu menurut saya kok bukan keputusan, tapi pemohonnya, orang yang mengajukan permohonan, itu menurut saya kurang pas. Yang diajukan adalah keputusan tun tentang pengeluaran sertifikat atas nama perorangan yang mengajukan permohonan. Ya, itu yang digugat keputusannya, bukan orangnya yang menggugat, tapi akibat orang mengajukan permohonan keluarlah keputusan. Jadi yang digugat keputusannya. Gitu. Jadi dalam keputusan tata usaha negara itu jelas ada masalah secara langsung, yaitu antara penggugat dan tergugat. Ada masalah secara langsung, dan ini dalam penyelesaiannya udah ada tahapan-tahapan win-win solution lebih dulu. Nah, kalau ditempuh nggak bisa selesai, maka bisa mengajukan gugatan, ya, gugatan ke PT UN. Dan itu gugatan PT UN itu tidak mudah, ya. Kalau yang digugat itu tidak pas, ya kemungkinan besar permohonannya bisa saja tidak dikabulkan, ya, bisa ditolak gitu, ya. Bukan wewenang daripada pengadilan tun, ya. Misalnya kalau gugatan mengenai ganti rugi, tempatnya bukan di pengadilan tata usaha negara, tapi di pengadilan umum, gitu. Tetapi kalau di pengadilan tun itu tujuannya adalah yang digugat itu mohon keputusan nomor sekian-sekian untuk dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal. Kalau keputusannya belum dikeluarkan, baru permohonan, jelas yang digugat apa? Ya, ini
permasalahannya. Jadi harus keluar surat keputusan itu dulu baru digugat. Kalau belum keluar ya nggak bisa, menurut saya begitu. Selanjutnya, kalau nggak ada pasti ya, maksudnya kalau nggak ada sengketa antara penggugat dan tergugat, kalau nggak ada, pasti permohonan gugatan di PT UN itu akan tidak diterima alias ditolak. Ya, itu. Demikian saudara-saudaraku semua, sekilas secara garis besar tentang pencari keadilan lewat pengadilan tun. Ini tidak mudah ya, harus sesuai dengan tata cara dari hukum acara pengadilan tata usaha negara. Kalau tidak sesuai dengan acara, ya bisa saja permohonan, namanya permohonan, bisa tidak dikabulkan alias ditolak. Ini sebagai tambahan pengetahuan saudara-saudara semua, dimanapun berada, khususnya di wilayah Republik Indonesia. Semoga saja dapat bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Ya, terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada konten Sandi Sularso Low Channel. Salam sehat semuanya. Salam lancar rezeki. See you again. Terima kasih.